Jadi konsep air harus bening di tandon di sini tidak berlaku, gitu ya Pak Subrandri ya? Iya. Sumber air tidak harus 1 km masuk ke dalam laut ya Pak ya? Ini cukup 100 meter aja sudah bisa ternyata rekan-rekan. Akhirnya kami putuskan, kami tidak mau membuat alam marah, membuat Tuhan marah, sehingga kami udah bebaskan bahan kimia. Ya, Pak Subrandri, ini kan kolam tandon kita nih. Benar. Nah, unik tandonnya, kok tidak bening? Nah, ini ada apa ini? Ada apa nih? Jadi, ya. ini kita tahu sumber air kita adalah warnanya keruh, itu bisa Keruh, disebut ya. di situ Oke, ya. betul Keruh sekali. Nah, dan kami sudah menyatukan niat bahwa kami tidak menggunakan treatment bahan kimia apapun, ya, tidak pakai kapori, tidak pakai klor dan lain sebagainya. Jadi kami betul-betul kembali ke alam, bersahabat dengan alam. Jadi air warna coklat yang kita ambil itu, karena ada limbah pasir silika, langsung kita masukkan tandon. Di sini langsung kita kasih POT. Dikasih POT. POT, ya, dikasih POT, dosisnya 60 ppm. 60 ppm. Udah. Jadi ini nanti kasih POT dalam waktu 3 hari udah jadi kayak begini. Ya. Ini kan coklat. Air matang Pak Matang ya. Matang ya. Bukan coklat kayak yang lumpur itu ya, beda. Beda. Nah, ini nanti untuk distribusi kita transfer ke tandon atas yang itu. Oke. Nah, setelah kita transfer ke tandon atas, turunnya gravitasi masuk ke petakan. Siap. Sehingga air yang masuk ke petakan itu adalah air yang sudah matang. Sudah matang. Oke. Nah, kemudian ini setelah kita transfer ke atas, ini diupayakan jangan dihabisin. Oke. Jadi tinggal separuhnya. Nah, kita jok dengan air baru separuh. Nah, akhirnya kita kasih POT lagi, udah jadi sehari aja. Sehari 2 hari udah matang lagi. Udah bisa naik lagi, gitu. Jadi akhirnya ada kesesuaian kualitas air yang masuk dengan air yang di kolam petakan itu sama. Homogen, sehingga nggak ada stressing. Oke. Tujuannya begitu. Berarti istilahnya kalau kita minum kopi tinggal separuh kita ngisi dengan kopi ya Pak ya? Kopi yang baru, jangan pakai air putih ya. Siap Pak. Oke. Jadi kita minta tambah ya, sahabat Nelindo, bahwasanya air tandon justru di sini tidak harus bening. Jadi konsep air harus bening di tandon di sini tidak berlaku, gitu ya Pak Subrandri ya? Justru air matang yang kita masukkan ke petaan, sehingga analogi kita minum kopi habis separuh, nambahnya pakai air kopi ya. Kopi juga Pak ya. Sama. Jadi tidak hambar ya Pak Subrandri ya. Rasanya tetap kopi. Tetap kopi, sehingga tidak mengganggu ekosistem dan keseimbangan di petaan budidaya ya. Itu minta tambah mitra Nelindo, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya Pak Subrandri, ini saya lihat ya sumber airnya ini cukup apa ya, eksentrik menurut saya ya. Ini luar biasa. Luar biasa ya. Ini jarak ke bibir pantai ini berapa ratus meter Pak? 100 meter aja. Cuma 100 meter? Iya, itu ujungnya kelihatan. Allah. Terus kita lihat air yang di ujung itu warnanya kayak apa ini? Wah, kayak habis banjir ya. Kopi susu. Ya, kayak kopi coklat. Kopi coklat itu ya. Nah, itu dampak dari limbah-limbah tuh pencucian pasir kuarsa yang seperti di sebelah. Kelihatan ya? Tuh. Nah, itu sengaja dibikin di laut, dihantam ombak. Akhirnya terseret ke perairan. Nah, jadilah seperti itu. Oke. Terus di sebelah kita ini juga ada pengolahan ikan asin. Ya. Penuh dengan bahan kimia di situ. Betul. Ada formalin, ada tawas, ada macam-macam. Larinya ke sini juga. Pasti Pak, pasti. Terus di depan itu ada tambak. Ya. Buangannya larinya ke sini juga, itu kelihatan pipanya. Jadi muara boleh dibilang. Ini sudah kompleks. Kompleks ya. Jadi sumber air di sini ini sudah sangat fenomenal. Jadi luar biasa, terdapat residu kimia maupun terdapat residu buangan-buangan limbah dari pencucian pasir dan limbah-limbah tanpa udang sekitar, juga ada limbah pengolahan ikan asin. Betul. Nah, sehingga air yang masuk ke kita pun
itu masuk melalui bunker ini. Ya, bunker. Warnanya ya sama dengan itu, ya coklat begitu. Itulah yang kita pakai untuk media budidaya. Alhamdulillah dengan kita punya metode fermentasi limbah pasir silika dengan SOP Perigi, alhamdulillah ini ternyata menjadi solusi. Ya. Dan inilah anggap aja penawarnya ternyata ada di alam, di sekitar. Ya. Dan ini alhamdulillah kita bisa tembus. Mau panen besok itu adalah di DOC 125. Subhanallah. Kisaran size 30-an. Kepala 3 nggih. Ya. Ya, demikian Mitra Nelindo. Jadi bahwasanya sumber air tidak harus 1 kilometer masuk ke dalam laut ya Pak ya. Ini fenomenal. Fenomenal sekali. Ini cukup 100 meter aja sudah bisa ternyata rekan-rekan ya. Apalagi diperparah ini kondisinya adalah air muara, tempatnya bersatunya semua limbah pengolahan ikan, limbah tambak, pembuangan limbah pasir, pencucian pasir, semua tublek dari satu ya Pak ya. Luar biasa subhanallah. Bahkan kalau kondisi kayak begini kan surut ya. Ya, surut Pak. Ini air yang masuk ke bunker kami sudah nggak ada. Jadi kita nggak bisa sedot lagi. Jadi nunggu pasang baru bisa pakai. Iya. Jadi benar-benar air yang boleh dibilang sangat-sangat jelek lah. Sudah kompleks. Kompleks ya, kompleks sekali. Ini Mitra Tambak, ini tandon kedua yang siap didistribusikan ke kolam-kolam petan gitu Pak Sobat ya. Justru bisa kita lihat bersama bahwasanya airnya malah nggak bening ya Pak ya ini ya. Nggak jernih ya. Bening. Karena kita olah dengan POT menjadi air matang. Air matang baru distribusi. Coba ini kita lihat tuh, kelihatan? Ya. Sumber airnya kan seperti itu ya. Ternyata seperti itu dengan warna coklat pekat, masuk ke tandon, dikasih POT, justru langsung cepat jadi. Iya. Betul. Nggak perlu treatment kaporit, bahan kimia yang lain, semuanya kita zero bahan kimia. Subhanallah. Jadi ini adalah murni kita menggunakan sumber daya alam langsung, kita olah secara organik, sehingga kita bersahabat dengan alam. Iya. Oke Pak Sumantri ya, ini dengan kondisi petambak sekarang kan tingkat kekhawatirannya kan cukup tinggi ya. Sehingga beliau berlomba-lomba air harus sebisa mungkin jernih, kemudian sebisa mungkin harus bebas vibrio, bebas ini, bebas itu, dengan klorin. Nah ini justru kok Pak Sumantri, mohon maaf nih ya Pak ya, nggak apa-apa. PD dengan masih tanpa menggunakan kimia kan gitu Pak. Baik, jadi ini adalah filosofi ya. Filosofi Pak. Setiap orang pasti punya dasar pemikiran yang berbeda, mindset yang berbeda, filosofi yang berbeda. Jadi kami begitu datang di IPL Boncong awal bulan April puasa kemarin, saya langsung melihat sumber daya air yang ada di sini itu luar biasa, keruhnya ya, hebatnya kayak begitu. Jadi kami melihat kondisi di perairan Boncong atau Tuban khususnya ini adalah sudah endemik. Jadi ini karena tambak senior sudah banyak residu kimianya, residu penyakitnya, kemudian cemaran-cemaran dari pengolahan ikan asin, kemudian dari limbah pencucian pasir silika, semuanya klop di sini. Dan itu kami menganggap, kami punya mindset atau filosofi bahwa kondisi alam kita ini sudah marah. Dengan kondisi yang kayak begini sudah marah. Dan ini pastilah akan membuat Tuhan marah juga. Nah, akhirnya kami putuskan, kami tidak mau membuat alam marah, membuat Tuhan marah, sehingga kami udah bebaskan bahan kimia. Kita pasrahkan aja ya kepada Tuhan, kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita bersahabat dengan alam, kita bersahabat dengan Tuhan, mudah-mudahan diberikan jalan keluar. Nah, alhamdulillah ini sebagai bukti nyata bahwa filosofi kami ternyata benar. Justru limbah yang ada di sini ternyata menjadi obat untuk perairan budidaya di Tuban. Nah, gitulah. Jadi gitu ya, mitra-mitra tambak Mitra Nelindo. Filosofi dari Pak Subandri adalah kita jangan membuat marah alam dan Tuhan kan gitu ya. Nah, sehingga insya Allah ini terbukti, ini membuktikan bahwasanya tanpa bahan kimia, tanpa klorin, tanpa desinfektan, insya Allah kalau kita yakin bahwasanya kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan bisa berjalan dengan baik. Gitu ya Pak Subandri ya. Jadi kuncinya satu, kembali ke alam, sayangi alam sehingga alam menyayangi Anda.
Jadi ini budidaya kita sekarang memasuki DOC 124 124 hari Pak ya. hari. Ya. Dan ini memang kondisi air masih ringan ya. Ringan sekali. Bisa dilihat itu Mas, Ya. cipratan airnya Ringan. masih ringan semuanya. Nah, kebetulan ini adalah aplikasi full SOP Perigi ya dari produknya PT Nelindo. Kemudian kita tambahkan di sini dengan penerapan aplikasi fermentasi limbah dari pencucian pasir kuarsa atau pasir silika. Kemudian kita jadikan substrat. Nah, ini setelah difermentasi kita aplikasikan ke petakan. Nah, ternyata ini mampu mengendalikan suspensi. Nah, akhirnya inilah kenyataannya. Jadi udang kami ini pada saat DOC 20 hari sudah kena, ada WS, ada MIO, ada WFD, kemudian ada juga AHPND. Ternyata kita treatment pakannya dengan produk PT Nelindo, kemudian airnya kita aplikasi substrat fermentasi, jadi limbah pasir silika difermentasi dengan POC, dan hasilnya bertahan sampai hari ini. Coba kita lihat ukuran udangnya. Besok kita panen ini Mas. Ya Pak. Besok mau kita panen. Ini barusan dikasih makan. Barusan dikasih makan. Nah, ya. Subhanallah. Ya, ini prediksi ya kepala 3 lah ya. Kepala 3 Pak. Kepala 3. Oke. Oke. Jadi seperti itu. Ya. Siap. Terima kasih Pak Andri. Ya. Oke. Jadi mitra tambak alhamdulillah dengan DOC 125 hari ini kondisi air masih sangat ringan, suspen boleh dibilang hampir tidak ada. Air seperti umur 30 hari, luar biasa, subhanallah. Ini salah satu khasiat dan hasil dari kinerja substrat atau fermentasi pasir silika, limbah pasir silika ya Pak Andri ya. Benar. Subhanallah, luar biasa.